kepada Bapak Ganjar yang telah berkenan untuk hadir bersama kita semua untuk memaparkan visi misi beliau sebagai calon presiden. Pada kesempatan ini Pak Ganjar, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa ICMI memiliki 3 prinsip. Pertama adalah keislaman, kedua keindonesiaan, dan yang ketiga adalah kecendekiaan. 3 prinsip itu yang kemudian difokuskan untuk pengembangan kualitas SDM Indonesia dengan prinsip 5K. 1. Kualitas iman, kualitas pikir, kualitas kerja, kualitas karya, dan kualitas hidup. Moga-moga dengan 5K tadi, kita dengan SDM-SDM yang berkualitas. Ketiga, baca pres. Pada kesempatan yang pertama adalah Bapak Ganjar Pranowo, yang nanti akan menyampaikan kurang lebih 20 menit berkaitan dengan tema membangun Indonesia dari Timur. Ini memang sengaja acara Silaknas diadakan di Makassar sebagai representasi dari Indonesia Timur. Dan kita tahu bahwa memang ada tantangan-tantangan besar yang masih kita hadapi untuk terus memeratakan pembangunan yang ada di Indonesia ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, pemaparan ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Ganjar Pranowo selama kurang lebih 20 menit, yang kemudian kurang lebih 20 menit akan dilakukan tanya jawab kepada para panelis dari unsur Dewan Pakar. Yang pertama nanti Bapak Ilham Habibie yang nanti akan menyampaikan pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah bisa hadir untuk berbagi cerita. Kalau saya bertemu dengan komunitas, sebenarnya saya kepingin lebih banyak ingin mendengarkan apa sebenarnya yang terjadi, dirasakan, dan bagaimana kemudian perubahan itu atau perbaikan itu mesti kita lakukan. Dan inilah forum yang menurut saya sangat penting karena ICMI tadi sudah disampaikan, salah satu ciri intelektual adalah kita berintegritas, kita mesti jujur, meskipun itu pahit harus diceritakan, meskipun itu gagal harus diceritakan. Lalu bagaimana menjadi manis dan berhasil, itulah proses intelektualitas yang kemudian harus. Semua tidak ada yang tahu apa perintah konstitusi bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam kita dari pasal 33 ayat 3. Lanjut. Maka kalau kita berangkat dalam lingkungan kita serius, dan kemudian banyak orang yang protes, apakah ekonomi kita cukup bisa memberikan keberlanjutan dalam pembangunan, cukup hijau, yang di laut cukup biru, atau sebenarnya hitam dan rusak. Kalau saya ketemu dengan anak muda, boleh dikelompokkan dia milenial, boleh dikelompokkan dia Gen Z, ternyata tingkat kepedulian mereka kepada isu lingkungan, isu demokrasi, isu hak asasi luar biasa. Dan ekspresinya pun kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Maka ketika kita bicara konsep-konsep besar, mereka hanya ingin mengatakan, apakah saya sebagai skaters bisa mendapatkan ruang? Baju saya ini Bapak Ibu dibuatkan oleh anak-anak Gen Z yang punya startup fashion. Apa dek, apa bro problemmu? Dia sampaikan dengan sangat gampang. Saya tidak bisa mengakses keuangan dan kredit. Lalu apa problemmu? Padahal sudah ada aturannya bahwa IP yang kita bikin itu sebenarnya bisa dijadikan kolateral. Pertanyaannya, kenapa aturan ada, perbankan nggak mau mengeksekusi? Kami bicara kemarin dan melihat apa yang terjadi, karya-karya anak muda bangsa ini dahsyat sekali. Saya ambil satu contoh fashion saja. Ada alas kaki, ada baju, ada desain. Ada juga kemarin yang menceritakan bahwa dia modif kendaraan bermotor. Dan hari ini dia terbentur kepada aturan regulasi yang sangat rigid, kemudian dia tidak bisa berkembang. Contoh kecil diberikan, dia memodifikasi motor agak kuno, mobil. Mesinnya diganti, desainnya diganti, body kitsnya dibikin bagus banget, tapi tidak bisa dipakai, tidak bisa dijalankan. Karena apa? Nomor rangka, nomor mesin berbeda. Dan kita tidak ada solusi untuk itu. Kita melarang. Apa yang terjadi Bapak Ibu?
mobil itu dibeli oleh orang asing. Kira-kira dia bangun itu habis katanya sekitar 700 sampai 800 juta. Kemudian dibeli oleh orang asing kurang lebih sekitar 6 miliar. Dan kemudian dibawa ke luar negeri. Di luar negeri karena orang Indonesia sangat kaya, pikniknya ke luar negeri. Melihat mobil itu dan dia tawar dibeli. Kira-kira dibeli 15 miliar dan dibawa ke Indonesia. Bapak Ibu, kita lupa, kita tidak mengingat bahwa anak-anak muda kita punya kreativitas yang hebat. Tapi regulasi tidak mau mengcover itu. Konyol. Nah, saya mau cerita dari Blue dulu. Karena di Makassar ini pelautnya the best. Yang mengarungi dunia. Ini salah satunya adalah pelaut dari Makassar sampai ke Afrika Selatan, sampai ke Australia ya. Itu cerita yang tidak bisa dilawan. Maka kalau saya sampaikan dalam paparan ini, ada 77% wilayah laut dan perairan kita, itu kita akui, namun sektor maritim ini hanya berkontribusi 7,6%. Waktu saya mendengarkan pidato pengukuhan Prof. Haris Satria, saya jatuh cinta pada paparan beliau. Wah, bagaimana tidak usah terlalu keras. Tepuk tangannya, saya tidak menyediakan sepeda di sini. Biasa aja. Intelektual itu kalau disanjung-sanjung biasa. Politisi lah kadang-kadang melayang gitu. Biasa aja. Prof. Ari ini udah biasa disanjung kok. Dikritik juga sering ya Prof ya. Beliau sampaikan bagaimana IPB akan menjadi bioscience university. Sesuatu menurut saya yang menerobos maju ke depan. Dan itu Bapak Ibu hampir terjadi hari ini dan kita belajar dari kasus COVID kemarin. Dengan santai beliau antar saya keliling-keliling, Pak Ganjar kita mau buat kaca bahannya dari kayu gitu ya Prof, tak inget-inget ya Prof. Hampir-hampir para penelitinya putus asa tapi dia bilang ini tantangan gitu. Itu yang saya suka gitu. Bahwa kita tidak berhenti pada saat kita lelah. Tapi kita akan berhenti pada saat kita berhasil. Bukan karena kelelahan yang membuat kita berhenti. Tapi achievement motivation sampai pada titik tertentu agar kita bisa maju. Nah ini salah satu contoh dari 77% dan 7,6%. Tentu ilmuwan, teman-teman HMI pasti punya gambaran ini. Bapak Ibu nggak usah mendebat saya. Yang saya butuhkan adalah apa kira-kira kontribusi HMI ketika nanti bertemu dengan 3 capres dan yang pertama adalah saya dan saya akan melamar Anda untuk terlibat dan memberikan itu kepada saya. Yang kedua saya cerita saja, maaf dengan segala hormat saya. IUU, fishing, illegal, unregulated, unreported. Kita itu ranking 20 dari 152 negara. Padahal sebagian besar kita laut loh. Ini masa depan. Dan kemudian kalau kita lihat, yang miskin ada di pantai. Kayaknya kita harus mengaku bersama-sama. Yuk kita ngaku yuk. Kita tobat bersama-sama, kita salah. Mari. Gak usah berdebat, faktanya itu. Dan itu adalah data-data yang bisa kita tampilkan. Bapak Ibu, dari sekian yang kemudian mendapatkan kredit itu kurang lebih 8,25% NPL-nya dari mereka. Itu nilainya nggak terlalu banyak sih, 186. Saya kemarin mulai menghitung-hitung untuk membebaskan ini, write off. Tapi skimnya mesti disiapkan agar mereka bisa melaut dengan baik. Dia kemudian tidak dikendalikan oleh tengkulak, dan dia punya akses itu untuk menjadi sebuah nelayan yang hebat, yang kuat. Ini saya bercerita. Satu data tangkapan dan stok ikan nasional, solar subsidi, cuaca, dan distribusi menjadi indikator-indikator yang coba kami rekam, yang itu menjadi persoalan mereka. Saya hakul yakin di sini banyak ahlinya di situ. Mudah-mudahan mulai terganggu dan tergoda untuk memikirkan, ya kira-kira ini bisa kita selesaikan dengan cara-cara mungkin baru atau cara lama yang diperbaiki. Dan tentu saja penegakan dan pembatasan penangkapan ikan kecil ini yang selalu coba kita lakukan untuk memberikan penjelasan kepada industri industri perikanan tangkap untuk kemudian mereka bisa memilih
terus kemudian bisa sustain. Ya ada kontroversi model Bu Susi waktu itu dengan cantrang yang sangat luar biasa, ganti menteri kemudian berdebat panjang, dan yang terjadi yang saya dengarkan saling menyalahkan. Mbak sudah ngaku bersama-sama. Ya, kita salah merencanakan, itu jauh lebih baik. Daripada kemudian saling tunjuk dan akhirnya nelayan kebingungan karena dia kemudian tidak bisa mendapatkan kepastian. Saya ke Lampung kemarin, Pak Ganjar tolonglah, kenapa kami ngurus izin kapalnya sulit? Menyebalkan. Maka ini butuh troubleshooting untuk kita tembakkan agar kemudian bisa nggak ya negara ini mulai mereform yang kemudian ada indikatornya, ada KPI-nya, yang kemudian layanan yang mudah, murah, cepat, ini betul-betul bisa dilihat. Simpel saja, simpel saja. Dan izin kapal ini kemarin kemudian menjadi komplain para nelayan yang ada di Lampung. Lalu saya minta, bro, kasih ke saya hari ini, saya telepon menterinya hari ini. Besoknya saya ketemu Pak Menterinya, saya sampaikan, oh itu di provinsi, cilaka lagi. Cilaka lagi. Oke, kalau gitu nanti saya bicara dengan gubernurnya, kebetulan insya Allah saya kenal dengan dia. Nah, ini bagaimana menyelesaikan problem-problem yang dia. Dari sini juga, ekosistem pantai dan laut Indonesia itu menyerap kurang lebih 70% karbon dunia. Saya kira dalam keketuaan kita di ASEAN umpama, kemarin sempat di G20 umpama, sebenarnya isu ini minimal di ASEAN saja sudah bisa kita kembangkan. Bapak Ibu, kita butuh diplomat handal. Kita butuh ilmuwan seperti yang ada di ICMI untuk memberikan masukan. Agar kemudian bisa diformulasikan menjadi sebuah keputusan. Terbayangkan? Kalau kemudian carbon trading ini betul-betul kita bisa lakukan, rasanya yang mengatakan lahan saya, laut saya tidak bisa kita eksploitasi karena berbagai regulasi, coba kalau kemudian kita konservasi, tapi punya nilai. Salah satunya apa? Carbon trading. Dan maaf, ini belum ada blueprint untuk blue carbon credit. Perdebatannya masih cukup panjang. Besok di COP yang ada di Uni Emirat Arab, saya kira akan banyak negara saling menagih. Apakah kita serius menjalankan ekonomi hijau, ekonomi biru yang akan berjalan. Lahan gambut kita punya, mangrove kita punya, dan pilihan politiknya adalah yang mana boleh kita konservasi, dan wajib, dan yang mana kemudian boleh kita eksploitasi. Jangan sampai salah lagi, datanya sudah ada. Dan kalau ini kita lakukan Bapak Ibu, potensi dari blue carbon credit itu pernah ada yang menghitung ya, dari SIDES ini 2021, 3.540 triliun. Wow, wow. Kalau angka ini betul-betul kita bisa mulai siapkan dengan baik, rasa-rasanya nanti di akhir saya sampaikan APBN kita tidak cukup dengan 3.000 triliun. Mesti ada peningkatan yang progresif. Dari ICMI yang ekonom, yang ahli penerimaan negara, yang ahli pendapatan, kami sangat-sangat senang kalau bisa mendapatkan itu dari Bapak Ibu. Dan tentu peningkatan kemudahan dan konektivitas akses objek wisata dari si blue, wisata konservasi dan kearifan lokal. Sehingga ada satu cerita, apakah di remote area dengan pemandangan destinasi yang indah itu harus dimodernisasi dengan segala teknologi dan pembangunan yang beton full. Saya di Bali kemarin menyampaikan, Pak saya di Karangasem Pak, kami nggak suka beton. Tapi kalau kami buat yang tradisional nggak laku. Bukan nggak laku, mungkin secara manajerial kurang, secara promosi kurang. Karena banyak turis ingin membeli destinasi judulnya membeli sepi, membeli kesunyian. Bahkan yang tidak ada listrik pun sekarang dicari, yang tidak perlu televisi. Dia hanya butuh mendengar ketenangan, suara jangkrik, suara burung, atau suara gelombang laut. Bapak Ibu, dan kita punya banyak sekali pada soal itu. Ini wisata konservasi dan kearifan lokal. Maka untuk itu butuh skill set. Ada vokasi, sekolah vokasi tentu untuk meningkatkan keterampilan dan cepat. Teknik lingkungan menjadi penting untuk kita berbicara bagaimana mengkonservasi dan ketika membangun betul-betul ini tidak melukai. Dan terakhir tentu soal problem ekonomi dan manajerialnya. Lanjut. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, apakah sudah makan? Yang belum makan angkat tangan.
Angkat tangan coba. Maksudnya saya sendiri ini, maksudnya gitu. Siapa tahu habis ini, kalau sini ya di Makassar. Soto. No. Ikan. Makang ikang. Makang ikan. Tuh kan saya jadi lupa ini. Gara-gara makang ikan gitu ya. Bapak Ibu, karena ini ijmi maka kita sudah diingatkan kok. Yang bikin kerusakan itu kita. Dan kita adalah pemerintah. Dan kita adalah para pelaku. Dan kita adalah yang menyemakati. Maka mitigasinya seperti apa agar tidak rusak. Dan diingatkan kita. Sudah diingatkan. Kerusakan itu karena kita. Maka betapa pentingnya membuat proses kebijakan yang meminimalisasi. Bukan menghilangkan loh ya. Meminimalisasi kerusakan yang ada. Lanjut. Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Saya mencoba membanding-bandingkan dengan tim saya. Coba dihitung dong, diukur dong. Angka-angkanya kira-kira berapa? Kalaulah kemudian kita akan mencegah, mengurangi, dan memperbaiki kerusakan lingkungan, kira-kira kita butuh duit 1.371 triliun. 17,8 triliunnya ini, kalau kita lihat, ada tanggungan BPJS. Apa hubungannya? Bapak Ibu, beberapa waktu lalu kita digegerkan di Jakarta karena penyakit ISPA. Siapa yang mencemari? Mobil menjadi tertuduh. Siapa yang mencemari? Industri yang berbahan bakar fosil menjadi tertuduh. Dan kemudian apa? Orang batu-batu, orang marah-marah, tertuduh lagi ada kerusakan lingkungan dan kemudian kesehatan. Ini contoh saja. Kalau kita buat modeling sebelah kanan ini, model pencapaian atau persentase energi baru terbarukan atau EBT, air, geotermal, matahari, angin, macam-macam lah yang bisa kita lakukan. Ini kita punya potensi. Kami coba cari dari SDM itu, Sulawesi Barat itu punya potensi yang cukup tinggi. Ada dari Sulawesi Barat? Ada? Oke. Sudah makan? Sudah ya? Kenapa angkat tangannya pelan-pelan? Ya, oke. Sulawesi Selatan? Oh, ini paling banyak pasti. Sulawesi Selatan? Ini ada 27,6%. Gorontalo? Hadir. Jagungnya masih ada Bu sana? Banyak. Ibu kayak malu-malu. Sebenarnya di Gorontalo jagungnya banyak nggak Bu? Oke, banyak mana Bu dari Jawa Timur dan Jawa Tengah? Oke, tapi Gorontalo itu dengan jagung waktu itu kemudian menginspirasi yang lain. Akhirnya, oh sebenarnya kita bisa kerjakan gitu ya. Maluku ada Maluku? Maluku? Itu dari Maluku? Oh luar biasa, ada 33%. Kalau kita investasi untuk transisi energi, kira-kira butuh 1.300 triliun. Mau pilih yang mana? Kiri atau kanan? Ini angka-angka yang diperbandingkan. Jangka panjangnya kita butuh investasi tinggi dan dunia akan lebih baik. Atau kita menggunakan yang ada dan kemudian punya dampak yang lain. Bapak Ibu, ini ikhtiar kita untuk mencari pilihan-pilihan kebijakan yang baik. Dan tentu saja kalau kita ngambil yang kanannya Bapak Ibu, 1.300 triliun untuk investasi transisi energi nasional hingga 2030 kira-kira, maka potensi lapangan pekerjaan akan terserap 3,7 juta. Sekali lagi, skill setnya ada teknik lingkungan, pangan, data science, terus kemudian material yang bisa di-recycle. Ini isu lingkungan yang ada. Ekonomi sirkular nanti akan berjalan. Saya di Lampung kemarin ditunjukin di pabrik nanas. Itu bagus sekali. No waste itu. Jadi tidak ada yang tidak digunakan, mulai dari sawitnya, terus kemudian ada nanas di sana dan semua diolah untuk pakan ternak, dia pelihara sapi, sapinya kotorannya diambil, berputar terus. Ini yang terjadi. Lanjut. Maka Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kita akan beranjak pada berikutnya. Itu problem kira-kira kalau kita ingin membangun dengan dua isu, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Tapi kita butuh manusia unggul Bapak Ibu. Semua bicara bonus demografi, rasanya kita merasa, dapat kita. Bonus demografi, unggul, hebat, produktif. Itu kalau terjadi dan sistem pendidikannya benar. Kalau tidak maka akan menjadi malapetaka demografi.
Contohnya ada di beberapa negara seperti Amerika Latin dan sebagainya. Kita ingin melihat suksesnya Jepang, Korea kalau di Asia dan Tiongkok saya kira. Yang memanfaatkan bonus demografi itu. Maka Bapak Ibu, yang di atas itu ada persoalan, yang di bawah kira-kira solusinya. 35,3% dari NTT, ada dari NTT yang hadir? Mohon maaf, nggak ada ya. Ini dari NTT ini memiliki prevalensi stunting cukup tinggi, 35,3%. Papua memiliki AKI tertinggi, angka kematian ibu melahirkan, dan ini kira-kira 565 kematian per 1000 kelahiran yang hidup. Saya belajar ini kira-kira 10 tahun menjadi eksekutif, menjadi gubernur, betapa pentingnya AKI AKB. Data untuk kita lihat, dan bagaimana kita mencegahnya. Angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian balita. Dulu, indeks itu tidak terlalu saya perhatikan, jujur sih. Ternyata setelah kita bicara mau SDM yang bagus, kalau ini tidak ditangani, tidak bisa. Beberapa perguruan tinggi besar sudah punya banyak sekali riset. Para peneliti sudah mengundang kami untuk diskusi. Dan ternyata risetnya luar biasa. Pertanyaannya, itu disimpan di perpustakaan atau kita hilirisasi? Lanjut, Maaf. Maka ada Waktunya sedikit lagi, Pak. Oke, 20% prevalensi stunting mesti kita turunkan dan AKI AKB-nya mesti kita turunkan. Manusia unggulnya, ini kalau Indonesia Timur hanya 55 perguruan tinggi yang terakreditasi unggul. Ini perhatian soal pendidikan. Maka kita butuh untuk menggandakan anggaran yang lebih banyak agar minimal problem kemiskinan kita selesaikan. Satu keluarga miskin kita dorong yuk, ada satu sarjana yang kita harapkan bisa merubah. Ya. 10 provinsi dengan persentase penduduk miskin masih didominasi oleh Indonesia Timur, maka penting kita memberikan skill kepada mereka agar cepat kerja. Ada BLK komunitas tiap desa, penyaluran SDM terlatih pada sentra-sentra industri, dan nanti di ujungnya kita mesti perhatian sama lansia kita, ya kan? 20% lansia memiliki akses bantuan sosial, 11% lansia di bawah garis kemiskinan, dan mereka mesti kita jamin kesehatannya, simplifikasi layanan sampai jaminan hari tua agar mereka hidup bahagia. Hidup bahagia. Saya melihat video, testimoni, dan filmnya Habibie, ini ada putranya soalnya. Luar biasa. Keluarga ini menjadi keluarga idola dan idaman. Tapi nilai-nilai spiritualitas yang diberikan mengajarkan kepada kita untuk menjadi arif. Begitu ya Pak Arif? Lanjut. Maka yang ini akan menjadi catatan-catatan buruk TPPO di depan mata kita. Saya pernah menangani ini dan ini teman-teman dari Indonesia Timur, dari NTT. Trafficking, aduh luar biasa. Karena satu tidak punya pendidikan, tidak ada lapangan kerja dan mereka harus pergi meninggalkan tempatnya. Maka penegakan aturan yang tidak kompromi nggak bisa. Juga ada sih jejaring-jejaring yang dia mainkan, termasuk nanti tidak hanya soal itu, tapi soal masuk dalam jebakan bisnis-bisnis perjudian. Saya pernah bekerja sama untuk mengeluarkan mereka yang dijebak dalam bisnis online yang ada di Kamboja. Alhamdulillah semua bisa pulang. Dan terakhir Bapak Ibu, next, lanjut. Maka kalau kita melihat, saya masih pengen yang punya ahli, APBN kita harus tinggi. Kita harus menjadi negara kaya karena negara ini memang kaya. Bagaimana caranya? Inilah teknik metode yang kemudian secara ilmu pengetahuan mesti kita sampaikan. Yang kedua, agenda reformasi kita yang masih ditunggu-tunggu dan sampai hari ini masih menjadi kritik publik adalah KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka digitalisasi sistem pemerintahan menjadi sebuah keharusan, karena disitulah kemudian orang bertemu orang akan dikurangi, meskipun kita jago menyiasati, saya mengingatkan. Dan tentu terakhir, satu data Indonesia sangat kita butuhkan untuk membuat perencanaan di sektor manapun, Maka siapa yang akan melaksanakan untuk membantu nanti mesti ada KPI based kabinet yang transparan. Jadi kalau menteri mau melaksanakan Anda buruk di mata rakyat, rasanya harus berhenti dengan baik-baik agar bisa digantikan oleh orang yang mumpuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo sudah menyampaikan paparan visi misi. Boleh, monggo. Selanjutnya kami silakan pada Bapak Ilham Habibie sebagai Ketua Dewan Pakar untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan selama maksimal 1 menit.
Um, Pak Ganjar yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang sangat inspiratif dan informatif, dan saya akan juga bertanya dalam kaitan seperti tadi dipaparkan. Jadi memang fokus ke Indonesia bagian timur. Kita sama-sama ketahui bahwasannya untuk mencapai tujuan kita bersama, yaitu adalah Indonesia emas pada tahun 45, di mana kita mau menjadi negara daulat, maju dan berkelanjutan. Kita harus genjot, benar-benar genjot gaspol untuk ingat apa itu istilah yang digunakan oleh Bapak, industrialisasi. Saat ini kita lihat gejala deindustrialisasi sudah beberapa belas tahun. Selalu pertumbuhan industri di bawah pertumbuhan ekonomi, tapi untuk kita bisa benar-benar menjadi negara maju, kita harus lihat contoh yang nyata yang kita lihat di depan mata kita, yaitu di Indonesia Timur atau Tenggara, semuanya kuat di industri. Nah, kalau kita menerapkan gambaran itu kepada Indonesia bagian timur, maka kita sudah lihat di sini ada benih-benih dari industrialisasi sudah kelihatan, yang saya sebut di sini sebagai hilirisasi. Tadi Bapak juga memberikan beberapa contoh lainnya terkait dengan ekonomi biru, ada juga hal terkait dengan EBT, energi baru dan terbarukan. Nah, bagaimana menurut Bapak, tapi di sini masih ada ganjalan, yang kita lihat di Indonesia Timur, ada investor-investor cukup besar yang masuk ke Indonesia Timur. Ini Indonesia bagian yang sangat kaya dengan sumber daya alam, tapi yang untuk memeratakan hasil daripada ekonomi itu belum terlalu kelihatan. Jadi ada kesenjangan, dan juga pelaku-pelaku industri ekonomi itu sering bukan datang dari Indonesia Timur, datang dari Jawa atau dari luar Indonesia bahkan. Jadi manfaat buat Indonesia bagian timur dari segi industrialisasi, kalau kita lihat status quo hilirisasi saat ini memang baru permulaan. Saya akui ini masih awal, early days. Tapi bagaimanapun ya ke depannya itu bagaimana kita bisa kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan, dan bagaimana, karena ini ISMI itu sebagai informasi Pak, banyak sekali rektor dan akademisi, banyak juga yang mantan birokrat, banyak aktivis. Dan yang saya lihat di Indonesia, kalau kita lihat kelemahan industri kita apa? Kurang kerjasama dengan sektor akademia. Jadi pertama, orang yang lulusan itu belum tentu siap kerja atau cocok apa yang diperlukan di industri. Dan kedua, kelemahan kita memang di penelitian. Tadi Pak Ganjar juga menekankan sains dan teknologi. Kita masih lemah Pak. Kepengeluaran daripada Indonesia cuma 0,1% kira-kira dari PDB. Buat negara sestatus kita mestinya minimal 1%. Kalau kita tidak lakukan itu, dan 80% dari 0,1 itu datang dari pemerintah, mestinya banyakkan dari swasta atau industri. Baik. Bagaimana? Nah, ini kurang lebih Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilham. Yang kedua, Pak Aris Munandar. Kami silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganjar yang saya hormati, Timur ini rasa-rasanya selama ini masih belum cukup baik dalam ukuran pendidikan kita. Paling tidak pada 3 isu utama. Pertama, akses atau pemerataan. Timur ini rata-rata penduduknya masih belum cukup banyak. Kira-kira baru 50% yang mengakses pendidikan sekolah menengah. Perguruan tinggi apalagi mungkin masih 30%. Bukan karena salahnya penduduk kawasan timur, tapi ada problem geografi. Pulau-pulau yang terpencil-pencil. Kalau satu pulau isinya cuma 5, tidak mungkin dibangun SMA di sana. Dan apalagi perguruan tinggi. Dan itu menjadi satu masalah yang harus kita agendakan. Yang kedua, soal kualitas. Saya kira tadi disebut NTT itu bukan cuma persoalan stunting, tapi juga persoalan kualitas. Dan makin ke timur kita bisa menemukan bahwa makin sulit aksesnya anak-anak kita untuk bisa bersaing ke perguruan tinggi maju di kawasan barat, karena kalau tidak ada afirmasi, mereka akan sangat sulit untuk mengikuti masuk dengan cara biasa melalui tes-tes. Nah, problem yang ketiga adalah akreditasi. Makin ke timur, akreditasi sekolah kita makin nyunsep ke bawah. Pak Ganjar mengatakan 5 perguruan tinggi itu perguruan tinggi Pak, unggul. Kawasan timur sedikit. Tapi kalau sekolah Pak,
yang malah yang belum terakreditasi masih banyak, Pak. Dan itu problem yang terus menerus bertahun-tahun yang kita hadapi. Kapan ini bisa untuk akreditasi, dalam pengertian akreditasi itu untuk memenuhi standar minimal pendidikan saja mereka belum bisa, apalagi mau terakreditasi unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terakhir Pak Tengku Ahmad Sani, kami silakan. Terima kasih. Tes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi saya sudah mendengar presentasi yang sangat luar biasa dari capres kita Pak Ganjar Pranowo ini. Nah begini Pak Ganjar, tadi sudah bicara tentang green economy dan blue economy. Sudah aja. Nah, tapi jangan lupa Pak Ganjar. Begitu saya mendengar Indonesia bagian timur, di kepala saya itu Indonesia Timur memiliki harta karun yang luar biasa. Tidak ada tandingan di dunia. 52% biji logam murni itu ada di jalur gini. Papua New Guinea, di jalur tengah tuh. Freeport itu punya. Greenbelt-nya, Esbor, mineral, Esbor itu. Sampai terus berpengkol di Pulau Seram, tembus ke Sulawesi Selatan, dan tembus di Gorontalo. Itu terbagi dua tektonik sistem. Itu berdasarkan plate tectonic theory. Dan itu yang kami ajarkan di ITB. Saya di Fakultas Teknik Pertambangan dan Mineral dan Perminyak ITB selalu mengajarkan pada mahasiswa konsep itu, plate tectonic theory itu. Begini. Berdasarkan penelitian dunia tahu bahwa Papua memiliki 1,87 miliar ton logam murni, emas. Ini adalah emas terbesar dunia. Maka Freeport berada di situ. Maka berusaha Newmont berada di sana, Barrick Gold berada di sana untuk mencari itu namanya emas, karena tektonik teorinya ada begitu mengatakan. Dengan demikian, di sana itu bukan saja emas, bukan saja tembaga, no, banyak mineral lain. Maka wajib nanti presiden ke depan, kalau Pak Ganjar dia presiden, buat MU harus buat smelter. Karena di dalam dengan smelter diketahui itu banyak logam, bukan saja emas dan tembaga. Tapi itu ada titanium, ada germanium, ada lithium yang nilainya sangat mahal untuk yang baterai yang diperebutkan sekarang itu. Itu 52% ada di Papua. Oleh karena itu, dan ini sampai ke Sulawesi Selatan itu menyebar begini, tektonik sistemnya menyebar. Itu di bagian tengah dan utaranya. Di bagian selatannya itu adalah jalur gas terbesar di dunia. Gas terbesar di dunia. Ini penting untuk masa depan kita. Tapi yang ketiga, jangan lupa begitu MOU dibuat dengan negeri asing atau investor, bangun infrastruktur oleh mereka, jangan oleh kita, karena itu investasinya luar biasa besar dan income-nya mereka luar biasa besar. Itu Pak Ganjar. Jadi demikian kalau nanti istilahnya metallogenic province, nama istilahnya metallogenic province. Itu jadi dalam konsep metallurgi itu ada provinsi-provinsi, bagaimana mineral itu terbentuk. Dan nanti ke depan saya akan beritahu dengan realnya bagaimana pemetaan itu bisa dilakukan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada Pak Ganjar, ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit untuk bisa berikan, sekitar 10 menit untuk berikan jawaban. Setelah itu baru kita akan foto bersama. Silakan Pak. Pak Jimli sudah selesai? Sudah selesai? Oh belum ya. Orang paling populer sekarang namanya Jimli Asidiki. Semua menunggu gitu kan, jadi ya, enggak ada hubungan sama apa-apa kok, ini menunggu karena dari tadi belum kelihatan, saya pengen salaman gitu. Makasih Pak. Ini loh yang saya suka itu. Pak Sani habis ini minta nomor teleponnya ya Pak ya. Bapak kacamatanya baru Pak ini Pak. Itu masih ada merek, enggak masih ada mereknya ini. Oh ya. Baru beli, ini murah memang ini. Iya ini. Oh main basket. Bayangkan. Senior masih main basket, masih olahraga, investasi kesehatan yang hebat. Sudah Pak. Ini yang saya tunggu dari IJMI. Maka jangan mendebat saya Pak, kasih masukan saya. Sudah dapat satu ini. Oke ya Pak ya. Detail ya Pak ya.
Oh, kita ijab kabul dulu, Pak. Dapat satu. Hah? Kalau saya dapat orang baik, orang pinter, tidak saya lamar dari tim sukses, saya yang bego. Mana bisa saya menjelaskan tadi soal plate tectonic theory? Gimana? Saya pas pelajaran ini dulu nggak masuk kok. Lagi menengok nenek. Itu jadi sekarang ada teori ini yang kemudian ada 3 harta karun tadi. Waduh, makasih Pak Sani. Allah itu kalau masih mau kasih rezeki selalu ada saja caranya. Kalau saya nggak kesini nggak dapat rezeki ini. Siap-siap ya Bapak Ibu. Pak Ilham terima kasih. Industrialisasi perlu investasi tapi juga perlu pemerataan. Dan saya sepakat Pak, hilirisasi ini baru permulaan dan kita lagi terkaget-kaget. Padahal menurut saya hilirisasi tidak hanya cerita mineral. Bagaimana hilirisasi di dunia pertanian dan perkebunan kita. Pak, tolong Pak jangan tepuk tangan Pak. Saya kan udah bilang nggak dapat sepeda. Nanti Bapak berharap-harap. Dapat mobil ya? Yang kedua, Pak Ilham sampaikan dan saya pernah diundang di Kompas dengan para capres oleh para peneliti. Maka tadi saya singgung sedikit. Butuh 1% dari PDB untuk riset. Setuju saya. Saya tuliskan, mudah-mudahan ada di sini sih. Bisa ditampilkan tadi. Tapi itu pun sebenarnya bisa kita kembangkan dengan memberikan model-model penugasan. Kalau ini jenisnya petugas negara, bukan yang lain. Ya. Jangan tanya itu ya. Kenapa kita tugaskan? Karena problem yang kita munculkan pada hari ini adalah hal-hal yang sebenarnya kita tahu. Tapi kenapa kita tidak kerjakan? Yang saya bayangkan betul. Ada industri, ada akademisi, dan ada pemerintah. Saya pemakan beras. Ini kalau sudah senior-senior umurnya, mohon maaf dengan segala hormat ya, para kakek-kakek. Sekarang sudah makan porang. Dan mana-mana bawa tentengan porang karena dia sudah pengen gulanya nggak tambah. Maka ada pemakan porang. Ada beras analog. Ketela sama jagung. Dibikin beras analog. Mata kita ditipu, cara nipunya dengan dibikin bentuknya seperti beras. Teknologi. Mau di Unhas, mau di IPB, mau di UGM yang punya pertanian hebat-hebat itu bisa melakukan. Belum yang swasta. Maka kalau itu kita berikan penugasan, harapan kita, Pak Ilham, beberapa PR yang mesti kita kebut ini kita kasih ukuran. Saya mau urusan beras ini kita selesai. Kita panggil HMI, kita panggil akademisi, kita panggil perusahaan, duduk di depan presiden. Saya mau 2 tahun selesai. Karena ini tanaman semusim yang cukup 3 bulan. IPB kalau Anda saya tugaskan, Anda butuh duit berapa? Yang tidak menciptakan tukang tapi menciptakan karakter. Maka Pak, sebelum pandemi saya membuat sekolah virtual Pak. Tahu Pak gara-garanya Pak Aris? Karena saya menemukan anak gak boleh sekolah sama orang tuanya, suruh ikut bekerja, membantu. Belajar sendiri, kalau kamu sulit dan harus ketemu guru,
kamu ke sekolah terdekat. Bapak Ibu, maaf dengan segala hormat, saya bisa dijalan setiap saat. Ganjar nggak ikut aturan, saya bilang nggak apa-apa. Karena aturannya begitu rigid sehingga kita tidak luas. Sedangkan posisi kita itu sangat beda. Maka kebijakan yang saya ambil harus asimetris. Jangan diseragamkan terus. Maka kebijakan Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat nanti akan timpang dan menimbulkan kecemburuan. Itu akan mengganggu nilai persatuan Indonesia. Ini. Maka kemudian perlu pemerataan, tadi perlu kualitas, termasuk kuantitas, Pak. Tindakan yang bisa kita lakukan adalah afirmasi. Afirmasi macam-macam. Saya membayangkan anak-anak kita di Papua, ternyata ketika kita treatment dengan sains sudah bisa dengar. Tapi jangan lupa, di antara mereka juga ada punya talenta menyanyi. Nah, top. Main bola. Di NTT orang bilang, sapi main bola. Sapinya main bola gitu. Ternyata saya pergi main bola itu. Main bola, atletik, mungkin main basket dan sebagainya. Kenapa kita tidak ciptakan anak-anak unggul? Maka sekolah sepak bolanya di Papua, di NTT, di Ambon, di Makassar. Tadi malam kita batalkan Bali sama Makassar, karena Bali sudah dibatalkan. Artinya apa Bapak Ibu? Kita punya anak-anak hebat, tapi bagaimana membuat afirmasi ini? Maka kebijakannya harus asimetris dan prioritasnya harus ada di sana. Nggak boleh meri, nggak boleh iri. Itu yang terjadi. Dan Pak Sandi terakhir saya sampaikan tadi harus membuat semester benar Pak. Saya ini bareng beliau pernah di DPR, beliau juga seperti itu. Kita pernah bareng ya, kita bertiga. Berempat itu ujungnya satu dapur sama saya, Mas Pian. Di satu dapur sama saya terus pergi dia. Nah, karena dia adalah bersaing sama Mas Bambang Susatyo itu sebenarnya. Saya buka rahasianya. Saya buka rahasianya nggak tahu. Udah. Tapi pindah partai dia sekarang. Harus bertahan. Ya, kita pernah satu komisi. Nah, yang menarik ini bisa ceritakan waktu itu Pak, kita bicara sekarang. Semua rekomendasinya Pak, enggak. Semester itu rugi, semester itu percuma, ini mahal, dan akhirnya nggak terjadi. Setuju Pak? Awas Pak Sandi kalau nggak ngasih nomor telepon. Habis ini Pak Sandi saya pikir tidak bisa tidur. Karena apa? Saya lagi menghitung ini. Maka, jadi menteri nanti dulu lah, Bu. Nah, itu janji dulu menangkan saya enggak? Kok jadi menteri saya kok nggak menangkan saya? Jadi apa? Ya kan, Ibu bilang Pak Sandi, tapi Ibu diem aja, dukung sana, gimana? Biar disaksikan oleh semuanya. Ya tahu? Kelihatan kita. Nah, dari situ Pak, suka tidak suka sebenarnya harus dibuat dan saya sepakat. Kenapa mitra kita? Ini yang ngomong muridnya Bapak. Gak usah sebut namanya, nanti dia malu Pak. Kan dia bilang, itu guru saya Pak itu. Dari ITB. Pak Ganjar, ketika tanah ini dikirim, apa kemarin yang Pak Jokowi tahan nikel ya? Pak Ganjar di dalamnya itu nikel. Banyak Pak. Ini yang ini Pak Sandi itu bukan saya. Berarti keliru ya Pak ini. Pak ngomongin Pak, yang keliru yang keras banget. Maksud saya ilmu pengetahuan kemudian menjelaskan ada berapa mineral yang dibutuhkan dari semua yang ada di sana. Berapa konsentrat yang ada di sana? Betul ya Pak? Justru itu yang tinggi. Bapak jadi kompor lagi malah tambah keras ini Pak. Wah, saya nanti ceritanya lebih keras lagi kalau gini. Dapat ini ilmunya. Nah, kalau itu kemudian terjadi Bapak Ibu, dan betul, ini adalah riset, ini adalah data. Maka kemudian ketika membacanya benar, risetnya benar, kita punya kepercayaan diri untuk berdikari, libatkanlah orang-orang ahli ini untuk datang. Terakhir Bapak Ibu, saya menyampaikan terima kasih. Saya sudah datang, maka lunaslah tugas saya, tunai semuanya untuk bisa datang. Tolong jangan tepuk tangan lagi. Karena sudah datang, Bapak Ibu harus menyampaikan terima kasih kepada saya karena sudah datang. Oke? Masih 1-0. Bapak Ibu menang 1-0. Tapi Bapak Ibu hutang kepada saya. Oke? Hutang Bapak yang harus dibayar adalah tolong beberapa poin penting yang tadi diwakili 3 penanya hebat ini di-extend pada beberapa persoalan bangsa. Saya ingin
izin please kalau bisa dalam waktu 1-2 minggu ini ada ukurannya, membuatkan konsep, ada sedikit simulasi yang memungkinkan, kirimlah kepada saya karena itu akan berarti untuk bangsa dan negara. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ganjar Pranowo atas presentasinya dan dialognya yang sangat menarik. Dan insya Allah ISPI pada hari ulang tahun tanggal 7 Desember Pak Ganjar, kita ingin mengundang para capres-cawapres pada hadir pada ulang tahun ISPI 7 Desember, dan kemudian pada saat itu kami akan menyerahkan pikiran-pikiran holistik tentang Indonesia. Sekali lagi kita beri aplaus pada Pak Ganjar Pranowo. Dan kemudian sudah beda pemaparan capres, pemaparan visi-visi capres. Dengan ini saya akan ditutup. Dilanjutkan dengan penyerahan plakat dan buku dengan judul Demokrasi dan Masa Depan Kedaulatan Indonesia. Buku ini merupakan kumpulan tulisan 40 pakar ISPI Orwil Sulawesi Selatan dan akan diserahkan oleh pengurus ISPI Orwil Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Ibu Profesor Farida Batigi dan didampingi oleh Wakil Ketua Dr. Adi Tafsir. Mohon perkenan Bapak Ganjar Pranowo. Berikut adalah penyerahan plakat dan dilanjutkan penyerahan buku dengan judul Demokrasi dan Masa Depan Kedaulatan Indonesia, merupakan buku tulisan 40 pakar ISPI Orwil Sulawesi Selatan. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami ucapkan pula terima kasih kepada Bapak Ganjar Pranowo yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami persilakan